Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Berarti kan hari ini baru join di kajian milenial. Mau sedikit ulasan tentang kajian yang lalu. Mungkin banyak juga teman yang baru hadir tentang red flag. Mungkin nanti Ustaz bisa ulas sedikit, baru nanti kita masuk ke lecture. Baik, silakan Ustaz. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasihan yang duduk depan pintu itu, lihat. Iya. Dia sampai nyender di pintu, ada yang kasih tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum." Jadi kalau di dalam majelis ilmu berikanlah tempat untuk saudara-saudara kita untuk duduk, Masya Allah, supaya kita bisa mendapatkan kemanfaatan bareng-bareng. Ya. Barakallahu fikum. Yang cowok boleh majuan lagi nggak apa-apa, majuan lagi. Ini Masya Allah kelihatan makmumnya lebih banyak daripada imamnya. Ini berarti yang ikhwan harus ngajak teman-temannya lagi lebih banyak ya Ustaz ya, biar lebih semangat datang ke kajian ya. Memang secara secara tabiat dan sunnatullah, maka jumlahnya akan nampak jelas. Dan yang menjadi teguran adalah kalau laki-laki dalam urusan menuntut ilmu kalah dengan perempuan, maka bersiaplah dipimpin oleh perempuan dalam rumah tangganya. Dan bersiaplah menerima nasihat-nasihat dari mereka, karena kalian akan dipimpin. Kebaliklah kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Akan terbalik itu semua kalau misalnya laki-laki itu malas belajar. Barakallahu fikum. Bismillah, tadi saya baru mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan saya akan melupakan kebiasaan saya untuk memulai kajian dengan doain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, sesungguhnya kami ini bodoh. Kami ini tidak mengetahui apapun sampai Engkau ajarkan kepada kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Maka ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di majelis ini dengan antusias teman-teman yang Masya Allah. Dan saya juga tahu bahwa dapat kabar bahwa hari ini yang registrasi itu sampai 500-an. Sehingga ini bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti bahwasanya teman-teman semua di sini menginginkan kemanfaatan, menginginkan kebaikan. Dan teman-teman sebenarnya membutuhkan ilmu, sehingga ini adalah nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya dari awal, tolong luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang datang ke sini untuk niat yang lain, sekarang kita rubah niatnya, hanya berharap Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan yang akan membuat semuanya berpahala di hadapan Allah. Keikhlasan yang menyebabkan amalan tersebut bisa berlanjut, bisa istiqomah. Sehingga kalau salah niat, maka boleh jadi kita tidak akan istiqomah di atasnya. Itu pesan saya dari awal sampai terakhir, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ke sini tadi mau nyari jodoh misalnya, maka mungkin pulang bawa jodoh tapi nggak bawa ilmu. Pulang bawa jodoh tapi nggak bawa ridha. Sehingga yang lebih penting daripada itu adalah kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini kita berjumpa lagi di majelis ini, dan ini ke berapa kalinya? Keempat kalinya secara berturut-turut materi yang kita bahas di majelis ini, dan ini merupakan kelanjutan materi dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga materi hari ini ada kaitannya dengan materi yang lalu, dan materi yang akan datang insya Allah juga berkaitan dengan materi hari ini insya Allah ta'ala. Hari ini temanya apa? You are not alone. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't leave me alone. Gak bisa bahasa Inggris. Artinya apa ini? Apa artinya? Jangan tinggalkan aku sendirian. Ini tema yang mungkin orang-orang
memiliki pandangannya masing-masing. Ada yang mengira tema ini membahas ini, ada yang mengira tema ini membahas itu, dan lain-lain. Sehingga orang-orang sudah mulai mengira-ngira kira-kira pembahasan ini hari ini tentang apa. Tapi sebelum itu, kita membahas dulu sedikit tentang apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan red flag. Dan red flag bahasa simpelnya adalah stop, putar balik. Karena itu kita harus menghindar dari orang-orang yang demikian. Dan kita bahas doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata Masya Allah, Nabi mengajarkan kita meminta perlindungan dari orang-orang red flag. Istilah red flag baru ada sekarang, tapi Nabi sudah meminta perlindungan dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti Islam itu relevan sampai akhir zaman. Islam itu berlaku ajarannya sampai generasi-generasi yang akan datang. Tidak melihat milenial ke Gen Z, ke Gen Alpha, ke Gen Indo dan seterusnya. Ya, kita lihat bagaimana perubahan generasi, tapi tetap syariatnya sama, ajarannya sama. Dan doa yang kita bahas di pertemuan lalu adalah meminta perlindungan dari 5 red flags. 5 orang-orang yang red flag di dalam syariat. Di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita kasih contoh, tetangga yang buruk siapa? Abu siapa? Abu Lahab dan istrinya. Nah, ini disebut sebagai tetangga yang red flag karena dia mencaci, menggunjing dan seterusnya. Sehingga contoh tetangga yang red flag kayak Abu Lahab yang mulutnya nggak bisa dijaga, kayak Ummu Lahab, istrinya Abu Lahab siapa namanya? Ini berapa kali saya tanya pertanyaan ini. Kemarin ada dapat hadiah dengan pertanyaan ini. Siapa namanya? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Itu juga sama dan kedua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicantumkan dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Yang disebut bukan cuma Abu Lahab, tapi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dua-duanya masuk neraka, subhanallah. Ini rumah tangga suami istri sama-sama toksik dan masuk ke dalam neraka. Dan Nabi SAW meminta perlindungan dari tetangga yang buruk. Yang kedua, Nabi SAW meminta perlindungan apa? Min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dari istri atau pasangan yang membuat pasangannya beruban sebelum waktunya. Kita bahas bahwasanya pasangan yang membuat beruban sebelum waktunya. Jadi kalau ubanan suaminya sebelum waktunya itu mungkin gara-gara istrinya. Ada istri cepat ubanan mungkin gara-gara suaminya bikin pusing. Itu Nabi SAW sampaikan, min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Meminta perlindungan dari pasangan yang membuat ubanan sebelum waktunya. Itu bukti bahwasanya pasangan yang bikin pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang random yang kita bahas. Aku ingin kalau aku seperti dinosaurus ya. Kalau aku jadi cacing, kamu masih cinta nggak sama aku gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin suaminya cepat ubanan dan ini bikin pusing suaminya. Atau sebaliknya dan seterusnya. Maka dalam hal ini mintalah perlindungan dari pasangan yang red flag. Dan yang ketiga, wamin waladin yakunu alayya rabba. Dari anak yang menjadi tuan bagi orang tuanya. Ini yang kita bahas tentang anak yang durhaka, anak yang red flag. Anak yang red flag ini relate buat kita semua sebagai anak. Dan seringkali orang tua menggunakan ceramah ustadz sebagai senjata kepada anaknya itu. Ini video yang di Instagram ini ditonton ratusan ribu orang, rata-rata ibu nge-tag anaknya. Ibu-ibunya nge-tag anaknya, di-share postingan ke grup keluarga, akhirnya anak-anaknya kesindir sama video tersebut. Dan banyak juga kisah-kisah ternyata anaknya melakukan seperti itu gara-gara orang tuanya yang red flag. Itu juga menjadi muhasabah bagi kita semua bahwasanya kita harus bisa menjadi pribadi yang green flag bagi orang lain. Yang keempat, dari harta yang menjadi azab bagi kita. Dari harta yang menjadi azab bagi kita. Dan terakhir dari teman yang min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan azaaha, kata Nabi SAW. Teman yang makir, teman yang buruk, yang matanya itu melihat kita dengan penuh kebaikan namun hatinya memendam kebusukan. Teman yang kalau kita melakukan kebaikan dikuburnya, disembunyikan olehnya. Tapi kalau dia melihat keburukan kita, di-share, disebarkan. Semua keburukan kita disebarkan ke semua orang sehingga orang lain tahu keburukan-keburukan kita. Itu pertemuan lalu yang kita bahas berkaitan dengan 5 red flags yang udah kita bahas. Dan hari ini kelanjutannya adalah saat kita melihat 5 golongan tadi adalah orang-orang terdekat kita dan mereka orang-orang yang red flag buat kita. Pesan saya adalah tetaplah menjadi green flag meskipun circle kita itu red flag. Jadi tetaplah menjadi orang baik meskipun orang-orang sekitar kita itu buruk. Kenapa? Karena kebaikan kita harus didasari semata-mata karena Allah udah baik.
bukan karena Allah baik, bukan karena kamu udah baik, tapi karena Allah Subhanahu wa taala udah baik. Sehingga konsep rumus berbuat baik kepada orang itu bukan lo jual gue beli. Bukan. Jadi kalau lo baik gue baik, lo buruk gue ladenin misalnya. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsep berbuat baik itu kita berbuat baik karena Allah yang suruh dan karena Allah sudah baik sama kita. Allah sebutkan di dalam ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah amat baik kepada kamu. Dan ketika kita melihat orang-orang itu melakukan keburukan-keburukan kepada kita dan kita diasingkan, kita dicuekin, dibenci gara-gara circle-nya buruk, kita berusaha menjadi baik, kita dicuekin, kita ditinggal sendirian, kita nggak dianggap. Pernah merasa tidak dianggap? Mungkin itu kehidupan kita hari-hari ini. Kita tidak dianggap oleh tetangga gara-gara kita sok soleh, sok solehah, sok suci. Tetangga kita ngucilin kita, pasangan juga nyuekin, anak juga nyuekin, orang tua juga nyuekin. Bahkan teman itu ninggalin kita semua. Kita seolah hidup sendirian dan kita tidak punya orang yang bisa bergandengan dengan kita melewati kerasnya hidup ini. Dan saat kita berada di posisi yang demikian, saat kita sedang merasa sendirian, ketahuilah bahwasanya kalian itu punya sosok yang selalu menanti dan selalu mengingat kalian dan selalu berbuat baik kepada kalian meskipun kalian melupakannya. Ada sosok yang dimana kita berbuat buruk tetap dikasih kebaikan, kita melupakan tetap diingat, kita banyak dosanya tetap dimaafkan. Dan sosok itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sosok itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih berat daripada ditinggal satu alam semesta adalah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi don't leave me alone ya Allah. Janganlah engkau tinggalkan aku ya Allah. Karena kalau bukan engkau, satu semesta itu mungkin bisa jadi membenciku. Dan satu-satunya yang akan bersamaku dan berbuat baik kepadaku hanya engkau ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Percaya atau tidak? Banyak dosa yang kita lakukan, namun sama sekali tidak mengurangi kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Ada di sini yang tidak punya dosa. Yang ngomong mungkin banyak dosanya, lebih banyak daripada yang mendengarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita dengan bersamaan dosa kita yang banyak kepada Allah. Ini musibah. Pernah punya teman, kita baik-baikin dia. Misalnya teman ini kita kasih segala macam apa yang kita makan, kita ajak jalan-jalan, kita bayarin, kita traktir. Pokoknya kita baik sama dia. Tapi ternyata dia justru berbuat jahat atau berbuat buruk kepada kita. Bagaimana sikap kita? Mulai besok nggak lagi gue ngajak nongkrong dia. Mulai besok jangan harap kita pengen ketemu dia. Mulai besok jangan anggap dia masih teman gue. Misalnya gitu. Itu ke teman yang berbuat buruk kepada kita padahal kita udah baik kepada dia. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Kita melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah langsung mengazab saat itu juga? Kelar kita. Habis kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab kita pada setiap dosa. Bayangkan kalau itu terjadi. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengazab kita gara-gara satu dosa yang kita lakukan. Habis kita. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala meskipun kita melakukan keburukan, Allah tutup dosa kita. Allah nanti kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang nantikan kita. Kita yang butuh kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir misalnya? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau sok-sokan. Kita nggak bisa hidup sendirian tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa melakukan apapun tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Sehingga kita berani kurang ajar kepada yang memberikan hidup kita, yang memberikan segala bentuk kehidupan kita, Allah Jalla Jalaluhu. Maka dalam hal ini antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Allah enggak butuh sebenarnya sama kalian. Allah enggak butuh sebenarnya kebaikan kalian. Dan Allah Maha terpuji meskipun kalian itu menghinakan Allah dengan bermaksiat kepadanya. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu sama sekali tidak menambah kesucian Allah. Dan amal kemaksiatan yang kita lakukan sama sekali tidak mengotori kesucian Allah. Dan ngaruh. Itu memuliakan kita dan mengotori diri kita. Muhasabah di kepala kita. Taruh di kepala kita. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Di kajian ini mungkin kita akan banyak muhasabah.
tentang bagaimana baiknya Allah dan buruknya kita kepada Allah. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di saat kita banyak dosanya, Allah Subhanahu wa taala masih menanti di pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala masih menanti di pintu taubatnya, dan Allah memanggil lembut semua orang-orang, semua hambanya yang melampaui batas. Definisi melampaui batas itu udah di luar koridor. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa yang masih biasa aja, itu belum melampaui batas. Tapi kalau melakukan dosa yang secara terus-terusan dan dosanya dosa besar, itu melampaui batas. Dan Allah masih menanti orang yang begini. Kalau bahasa kitanya, orang yang kurang ajar. Allah Subhanahu wa taala masih menanti orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan khawatir, jangan takut enggak dapat rahmat Allah. Jangan takut enggak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mungkin bisa sendirian. Semua manusia yang datang itu pasti pergi. Siapa yang kita harapkan kehidupannya? Bukankah ibu yang mencintai kita? Bukankah ibu yang paling memberikan kehidupan kita pun bisa pergi dari hidup kita? Bukankah ayah yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan naungan dan kasih sayang paling besar untuk kita pun bisa pergi dari kehidupan kita? Siapa? Pasangan, suami, istri, mereka bisa pergi dengan mudahnya. Kalau orang tua bisa pergi, gimana dengan pasangan? Mereka lebih cepat perginya dibandingkan orang tua kita. Anak, nggak bisa kita harapkan. Kita anggap contoh anak kita dewasa, terus dia menikah, dia pergi dari kehidupan kita. Sesingkat itu kehidupan, yang datang dan pergi secepat itu. Semua akan pergi dan kita akan sendirian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad ji'tumuna kama furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian nanti akan kembali kepada Allah sendirian. Sebagaimana kalian lahir sendirian. Ada di sini yang lahir berdua. Ada. Bisa jadi kan kembar, tapi apakah lahir berdua langsung? Enggak. Sendiri-sendiri. Ada ibu yang melahirkan 5 anak. 5 anak. Tapi kan sendiri-sendiri, enggak ada yang 5 brojol semua. Satu-satu, dia keluar satu-satu. Itu menandakan bahwa dia akan pulang juga sendiri-sendiri. Kita datang ke tempat ini sendirian, maka kita akan pulang sendirian. Hari di mana orang-orang yang kita sayangi itu pergi meninggalkan kita sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ending surat Abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi. Dia lari dari ibu bapaknya. Bayangkan dia lari dari ibu bapaknya, dia harusnya nyelamatin ibu bapaknya, tapi dia lari. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari istrinya dan dia lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari tersebut orang sibuk sama urusan masing-masing. Orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Maka dalam hal ini jangan berharap banyak sama orang lain. Kita gantungkan kehidupan kita kepada suami, kita akan kembali sendirian. Kita gantungkan kehidupan kita kepada orang tua, kita akan kembali sendirian. Maka dalam hal ini semua akan lari dari kehidupan kita. Dan orang akan saling mengorbankan satu sama lain. Di dalam surat Al-Ma'arij kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin. Bayangin. Kalau nanti datang hari kiamat, mereka akan saling melihat satu sama lain. Dan seseorang yang berdosa banyak dosanya, kalau bisa ngorbanin orang lain, dia korbanin orang lain buat selamat. Dia korbanin saudaranya, dia korbanin ibunya, dia korbanin anaknya supaya dia selamat. Waman fil ardi, semua yang ada di muka bumi kalau bisa dikorbanin. Summa yunji, supaya dia selamat sendirian. Lihat betapa kejamnya dunia ini. Apa yang kita harapkan? Orang yang di kanan kiri kita sekarang, dia yang bakal membawa kita? Enggak. Kita akan jalan sendirian. Jangan terlalu fokus sama orang lain. Kita akan kembali dengan kesendirian kita. Jangan berpikir bahwasanya makna kesendirian itu jomblo. Karena semua orang sebenarnya jomblo pada hakikatnya. Dia membawa urusannya masing-masing. Untuk tahu, walaupun udah punya pasangan, pasangan juga ogah bawa dosa kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Gak bisa orang bawa dosa orang lain. Kita misalnya sayang banget sama istri kita. Terus istrinya minta tolong, "Mas, tolong bawain dosa saya dong." Gak mau. Begitu juga sebaliknya, tolong bawain dosa saya. Yang gak mau. Kita akan hidup masing-masing. Meskipun di dunia kita bersama.
Maka jangan sandarkan kehidupan kita kepada orang lain. Karena sejatinya urusan kita itu sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali berdasarkan bagaimana kehidupan kita di dunia. Yang paling sedih adalah kita selalu merasa sendiri. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang menanti kita. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kita. Kapan manusia ingat Allah? Kapan manusia itu langsung mengingat Allah? Kalau lagi susah, Ustaz. Pas lagi susah, pas lagi diuji, pas kena musibah. Orang ateis kalau lagi kena susah manggil Allah dia. Orang ateis kalau naik pesawat tiba-tiba turbulensi, dia bilang Allahu Akbar. Saking perlunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa sama keyakinan dia dulunya, ideologinya dia hilang. Dia bilang Allahu Akbar langsung. Maka yang seperti ini bukti bahwasanya manusia hanya kembali kepada Allah saat ada maunya. Pertanyaan saya, Allah menolak kitakah pada saat kita kembali kepada Allah hanya ada maunya? Enggak. Leave me alone ya Allah, karena cuma Engkau yang bisa menerimaku dalam keadaanku yang seburuk ini. Dengan keadaanku yang sekotor ini cuma Engkau yang bisa menerima ya Allah. Itu bukti bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi adanya ujian. Agar kita apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diuji mungkin kita nggak akan ingat Allah seumur hidup kita. Kalau dikasih enak-enaknya aja, kita nggak akan ingat Allah. Maka adanya ujian itu membuat kita kembali kepada Allah dan sadar bahwa kita itu nggak bisa hidup sendirian. Datang ke sini, datang ke tempat ini, ke majelis ini, itu bukan karena kita yang soleh atau solehah. Bukan karena kita ini orang yang baik sehingga Allah kumpulkan di majelis yang baik. Bukan. Kita datang sini dengan dosa kita masing-masing. Tapi kenapa bisa duduk di sini bareng-bareng? Karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketahuilah poin dari don't leave me alone adalah kembalilah kepada Allah, karena hanya Allah yang tidak mungkin meninggalkan bumi. Itu poin yang besar yang akan menjadi pembahasan inti kita. Dan apa yang saya omongin barusan baru mukaddimah. Yang baru mukaddimah tentang pembahasan kita hari ini. Maka ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, maka bersamai Allah Azza wa Jalla. Dan coba antum dengarkan kisah ini. Dengarkan kisah ini. Nabi SAW satu hari itu pernah sedih. Nabi SAW pernah sedih. Nabi bingung. Kenapa di hari-hari ini dalam jangka yang panjang tidak ada ayat Al-Quran yang turun? Nggak ada ayat yang turun. Biasanya setiap hari itu ada ayat yang turun menguatkan hati Nabi. Jadi di antara sebab penguat hati Nabi adalah ayat Al-Quran. Makanya di antara sebab Al-Quran turunnya secara berangsur-angsur supaya menguatkan hati Nabi dalam kehidupannya. Makanya liyusabbita bihi fuadak. Ayat itu turun untuk menguatkan hati Nabi. Sehingga Nabi SAW itu sedihnya, galaunya karena apa? Tidak ada ayat Quran. Karena Al-Quran nggak ada, Nabi galau. Zaman sekarang nggak mungkin ada yang galau gara-gara Al-Quran. Zaman sekarang orang galau gara-gara jomblo. Itu galau banget. Jadi pejuang KUA itu galau parah gitu. Terus galau lagi gara-gara susah hidupnya, hutang di mana-mana. Terus kita kebutuhannya banyak dan nggak bisa ditanggung, pusing sama urusan hidup. Itu yang bikin kita sedih. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Nabi itu pernah di satu harinya datang ke rumah istrinya dengan mengatakan, apakah ada makanan hari ini? Kata istri beliau, nggak ada. Ya udah kalau gitu kita puasa. Nabi kita SAW nggak bisa makan dalam keadaan yang susah. Tapi itu tidak membuat Nabi sedih. Yang membuat Nabi sedih adalah ayat yang tidak turun. Dan kisah ini Nabi SAW lagi sedih, murung. Semua orang tahu Nabi lagi murung, lagi sedih. Datanglah si emak-emak yang kita omongin nih pertemuan lalu tuh. Siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Datanglah si emak-emak ini. Ya emak-emak kalau melihat orang kepo, pengen tahu, pengen musik, urusan hidup orang. Coba deh kalau nggak percaya, pagi-pagi duduk di depan terus ngerenung gini aja. Tetangga lewat, pasti kepo sama urusannya. Kenapa tuh Bu? Gitu kan? Kenapa tuh? Ada masalah apa? Pasti kepo, dia pengen tahu urusannya. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi lagi merenung, Nabi lagi sedih, tiba-tiba si ibu-ibu emak-emak ini datang. Apa yang dia bilang kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, rasain. Benar kan Tuhan kamu itu meninggalkan kamu? Benar kan Tuhan kamu itu bohong sama kamu? Tuhan kamu marah tuh sama kamu, makanya gak ada ayat yang turun. Tajam benar mulutnya emak-emak ini. Wajar masuk neraka deh. Nabi kita SAW lagi sedih, ditambah dengan kata-kata tersebut, maka Nabi semakin sedih. Nabi manusia, sehingga rasa sedihnya itu normal.
Ketika ada yang julid dan nyinyir, Nabi sedih juga secara manusiawi. Nabi dalam keadaan itu makin sedih gara-gara omongan si emak-emak satu ini. Lalu turunlah ayat di dalam surat Ad-Duha yang ayatnya pasti kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi saat Nabi sedang muram, gelap kehidupannya, disampaikan wad-duha, ya Muhammad, gelapnya malam itu akan berlalu dan akan datang waktu yang sangat indah yaitu duha. Kamu mungkin sekarang dicela, kamu mungkin sekarang dalam keadaan sedih, akan ada waktu yang cemerlang, yang terang buat kamu. Walaili idza saja. Allah SWT berfirman tentang gelapnya malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bantahan buat perkataan si mak-mak tadi. Allah SWT bilang, sungguh aku, mic-nya red flag nih. Ma wadda, saya jadi hilang langsung blank gitu. Langsung seketika. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan aku tidak pernah marah kepadamu wahai Muhammad. Lihat, lembut banget dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak masalah, ingat ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi saat kita lagi sendirian di rumah, kita lagi merasa dikucilin, diasingin, kita tuh benar-benar ngerasa sendirian, ingat ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah meninggalkanmu sekejap pun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kepada kita karena Allah menanti kita. Itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjadikan renungan buat kita, tempat kembali yang sejati adalah Allah. Kalau lagi banyak masalah, curahkan ke Allah. Jangan curahkan ke sosmed karena viral nambah masalah. Sekarang semua masalah viral dan nambah masalah. Semua yang viral nambah masalah. Dan masalah yang diungkap ke publik itu benar-benar kontradiktif dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menutup dosa hambanya. Karena kita ngumbar dosa kita, Allah nutup dosa kita. Bahkan Nabi SAW berdoa agar menutup segala keburukan-keburukan kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah keburukan-keburukanku dan jagalah aku dari rasa takut. Lihat, ini doa. Sama sekarang orang senangnya speak up. Beda tipis antara speak up dengan ngumbar dosa. Beda tipis. Hati-hati itu. Mana yang speak up, mana yang ngumbar dosa, itu tipis di zaman ini. Apalagi semuanya itu ada handphone dan semua keburukan bisa diupload. Dan itu beda tipis. Kita yang harus berhati-hati. Apa kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika dalam keadaan matanya buta karena beliau menangisi kehilangan anaknya. Siapa anaknya Nabi Yakub yang hilang? Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf hilang. Yang katanya dia dimakan sama serigala. Ayahnya merasa bahwasanya sedih, anaknya hilang. Bahkan yang kedua Bunyamin juga hilang, ditahan di kerajaan di kisahnya. Sehingga ayahnya nangis sampai buta matanya. Apa yang beliau katakan? Innama ashku basi ilallah. Sesungguhnya aku itu mencurahkan basi wa huzni, curahanku, keluhanku dan kesedihanku kepada Allah. Itu bukti bahwasanya para nabi itu mengeluhkan seluruh ujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ujian kita sama ujian para nabi itu besaran mana? Nabi. Kata siapa? Kata siapa bahwasanya ujian Nabi lebih besar daripada ujian kita? Terus pertanyaannya muncul, anak-anak Gen Z kan suka nanya-nanya kayak gitu. Kan Nabi itu soleh, kenapa ujiannya malah lebih besar daripada kita? Harusnya kita lebih besar ujiannya daripada Nabi, gitu kan? Harusnya kita dong, kita lebih besar ujiannya karena dosa kita banyak. Kenapa Nabi lebih besar ujiannya? Karena ternyata ujian itu tanda cinta Allah. Ada yang lagi diuji sama Allah hari ini? Ada? Jangan pura-pura kuat gitu deh. Bisa pura-pura kuat gitu. Saya kelihatan muka-muka yang banyak masalah tuh kelihatan kok. Kelihatan yang kajian nunduk-nunduk gitu kan jelas. Maka dalam hal ini ketika kita punya ujian, punya masalah, lihat bahwasanya ujian itu tanda cinta Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian. Makin diuji, makin banyak pahalanya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, kata Nabi SAW. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau sayang, Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhata falahus sakhat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang ridha Allah uji, maka Allah akan berikan keridhaannya.
Dan barang siapa yang nggak suka Allah uji, Allah nggak suka sama dia. Tajam hadis ini. Sehingga kalau kita nggak suka diuji sama Allah, sama dengan kita nggak suka kepada Allah. Dan kalau kita nggak suka sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga nggak suka sama kita. Kalau Allah yang menanti kita di saat kita sendiri sudah nggak suka sama kita, siapa yang kira-kira bakal membacking kehidupan kita? Nggak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dicari adalah cintanya Allah. Luar biasa kalau dapat cintanya Allah itu luar biasa. Mungkin kalau kita dapat cinta dari seseorang yang kita cintai itu biasa aja. Tapi kalau mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Dalam hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya dan tidak ada di Quran. Itu pengertian simpelnya. Jadi hadis qudsi adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi ini apa? Sesungguhnya aku ketika mencintai seorang hamba, aku akan panggil Jibril. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan bilang, ya Jibril, inni uhibbuhu fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Terus Jibril cinta sama hamba ini. Habis itu Jibril ngomong sama seluruh penghuni langit, Allah cinta sama fulan, cintai dia. Terus semua makhluk bumi akhirnya mencintai orang tersebut. Lihat, kalau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh penghuni langit dan bumi itu mencintai kita. Maka carilah cinta Allah Subhanahu Wa Taala selain mencari cinta manusia. Maka dalam hal ini kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, bersabarlah di atas ujian. Karena ujian itu tanda cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, lihat apa yang saya sampaikan ini bukan semata-mata perkataan saya. Ini perkataan Rasul. Dan majelis ilmu itu isinya qala Allah, qala Rasul. Sabda dari Nabi SAW dan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh perkataan ustadznya. Ustadz bodoh. Ustadz itu bisa salah. Tapi kalau dia menyampaikan tentang hadis dan Al-Quran, itu udah pasti benar perkataannya. Sehingga kalau misalnya di majelis ada yang menyampaikan tentang perkataan si ustadz aja yang disampaikan, dia nggak ngaji. Karena hakikat ngaji itu mendengar kalam Allah dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan lagi hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Manusia mana yang paling besar ujiannya? Nah, ini terjawab pertanyaan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang serupa kesolehannya seperti para nabi, yaitu para tabi'in, yaitu para ulama sebelum kita. Mereka setara kesolehannya sehingga Allah uji mereka, dan mereka lebih besar ujiannya dibandingkan ujian kita. Kalau kita sedang merasa ujian kita besar banget, ingat ujian para nabi lebih besar. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad, pelit banget, suruh salat aja pelit banget, subhanallah. Pelit, subhanallah. Maulid aja libur. Disebut nama Nabi nggak mau bersalawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu dari tahun kemarin tuh gitu jamaah. Karena itu sunnahnya, ketika disebut nama Nabi salawat. Nah di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi itu paling besar ujiannya. Bahkan Nabi sendiri pernah bilang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bilang, kata Nabi gini, "Idza 'azumat musibatuhu falyadhkur musibati." Kalau ujian kita sedang besar, lagi benar-benar merasa ujian kita ini parah banget buat kita dan kita nggak sanggup, ingat ujianku, kata Nabi SAW, jauh lebih besar daripadamu, maka akan ringan ujianmu. Jadi kata Nabi, kalau pengen ujian kita itu terasa ringan, ingat ujian Nabi lebih besar daripada ujian kita. Ujian Nabi SAW, Masya Allah. Kita tahu Nabi SAW terlahir dalam keadaan yatim. Yatim Nabi SAW. Beliau tidak pernah melihat sosok ayah. Dari begitu beliau lahir. Dan beliau masih kecil, ibunya meninggal. Beliau udah yatim piatu sebelum balik. Dan beliau diurus sama kakeknya. Dan diurus sama kakeknya, itu malah dijulitin sama cucu-cucu yang lain. Nabi SAW nggak betah sebenarnya tinggal. Karena dijulitin sama banyak orang. Lalu kakeknya meninggal, tinggal sama pamannya. Setelah itu, setelah pamannya nggak ada, Nabi SAW berjuang sendirian. Itu bukti bahwa ujian Nabi SAW berat. Sekarang gini, kalau kita ditanya, siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Jawabannya siapa? Rasul SAW. Tapi ternyata Nabi itu dibenci banyak orang. Dan itu ujian buat Nabi. Pernah dengar kisah Nabi SAW diludahin? Pernah dengar? Nabi SAW itu diludahin sama sama salah satu, dalam satu riwayat, nenek-nenek. Jadi Nabi SAW itu ketika ingin berjalan ke masjid, itu ketemu nenek-nenek tersebut. Dan diludahin Nabi SAW. Setelah diludahin Nabi SAW cuma tersenyum.
dan lanjut jalan. Besoknya begitu lagi, diludahin senyum, jalan lagi. Dicuekin sama Nabi SAW. Besoknya lagi, nggak ada yang ngeludahin. Nabi SAW cari, mana biasa ada yang coba di sini gitu. Kan di sini ada yang ngeludahin, kok nggak ada hari ini? Justru Nabi cari mana yang ngeludahin. Setelah ditanya kemana si fulan lagi sakit. Nabi membawakan sesuatu, menjenguk orang yang ngeludahin Nabi SAW. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Nggak kebayang kita diludahin sama orang. Ada yang pernah nggak diludahin sama orang? Mau coba nggak? Enggak. Kan kalau orang darah rendah itu, anemia itu obatnya diludahin. Coba deh diludahin, langsung darah tinggi deh. Tensinya naik. Jadi dalam hal ini Nabi SAW itu diludahin malah senyum Nabi. Tapi malah senyum, santai, tenang aja. Dan ada kisah lain, Nabi SAW bagi sholat di depan Ka'bah. Sholat di depan Ka'bah. Tiba-tiba kufar Quraisy dipimpin sama Abu Jahal ini, dia membawa jeroan onta. Tahu jeroan sapi aja menjijikannya gitu. Ini jeroan onta. Dibawa sama mereka, ditaruh di lehernya Nabi SAW. Ditaruh di leher Nabi dan Nabi lagi sujud. Nabi nggak bangun dari sujudnya karena tahu di atasnya ada kotoran onta. Para sahabat yang ada di sekitarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kufar Quraisy mayoritas di situ. Dan semua cuma bisa nangis di pinggiran, ngeliatin nabinya diperlakukan demikian. Sampai akhirnya anak Nabi SAW datang dan menurunkan jeroan itu dan Nabi bangun dari sholatnya. Apakah Nabi marah? Nabi nggak pernah marah. Padahal Nabi diuji. Kenapa Nabi nggak marah? Padahal Nabi sedang diuji. Karena dia tahu yang muji dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima. Karena dia tahu ujian ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kita itu tidak akan diuji kecuali itu tuh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuh dari Allah Subhanahu Wa Taala datang. Jadi jangan serta-merta dengan mengatakan bahwasanya ujian kita ini ya perjalanan hidup bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari Allah. Ini bentuk Allah Subhanahu Wa Taala ngetes keimanan kita. Kisah lain tentang para nabi misalnya. Kita sekarang bahas sirah-sirah lah. Saya takut saya baca cerita gini pada tidur soalnya. Kan kisah pengantar tidur gitu. Belum kisah aja udah ada yang 5 watt itu. Berarti kan kisah ini. Kisah para nabi yang kita ketahui lah. Contoh misalnya ada seseorang yang diuji dengan penyakit. Syafanallahu wa yakum. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua. Misalnya nabi yang diuji dengan penyakit. Nabi siapa? Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu diuji dengan rasa sakit yang nggak pernah diagnosa oleh para dokter. Belum pernah ada yang tahu bahwasanya penyakit ini tuh penyakit apa. Sampai sekarang. Walaupun sekarang banyak ulama menyebutkan penyakitnya penyakit kusta, penyakit kulit. Padahal itu perlu diteliti. Apakah betul penyakitnya penyakit kulit? Intinya beliau sakit dan dalam satu riwayat beliau sakitnya 18 tahun. 18 tahun sakit nggak sembuh-sembuh. Dan posisinya Nabi Ayyub sendirian. Karena Nabi Ayyub ditinggal oleh keluarganya. Ditinggalnya bukan main-main. Anaknya meninggal satu persatu. Lagi sakit, anaknya meninggal satu persatu. Ini sudah jatuh ditimpa tangga. Musibah di atas musibah. Lagi sakit, anaknya meninggal satu persatu. Setelah meninggal ada diusir sama tetangganya, sama masyarakatnya, pindah. Ini orang penyakitnya aneh, disuruh pergi dari tempatnya. Akhirnya Nabi Ayyub pindah bersama istrinya. Ini istri beliau setia pertamanya. Begitu penyakitnya lama dan beliau nggak sabar sama penyakitnya, akhirnya istrinya juga meninggalkan Nabi Ayyub. Beliau sendirian. Tapi saat beliau sedang sendirian, tidak ada orang yang membersamainya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tahu masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah mengeluhkan tentang penyakitku selama 18 tahun ini. Baru hari ini ya Allah, aku cuma minta sembuhkan. Jadi Nabi Ayyub itu tidak pernah ngeluh 18 tahun dari sakit. Kita baru demam sehari aja, udah ngata-ngatain. Ya Allah, kenapa harus saya yang diuji seberat ini? Apalagi Gen Z itu lebay-lebay ya. Ya Allah, berat banget hidupku. Ya Allah, ternyata dewasa itu semenyakitkan ini. Umurnya 10 tahun. Dewasa itu semenyakitkan ini. Emang boleh sehancur ini gitu. Lebay banget. Ini Nabi itu tidak pernah mengeluh tentang penyakitnya selama 18 tahun. Selama 18 tahun, nggak pernah. Sekalipun ngomong, ya Allah kenapa harus saya, ya Allah kenapa harus begini, nggak pernah. Dan di ending 18 tahun pas sendiriannya itu, udah nggak ada lagi kanan kiri, nggak ada orang yang bisa menjaga dia. Beliau sendirian, beliau bilang pada Allah, ya Allah, cuma Engkau sekarang, saya sendirian. Cuma Engkau, jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Dan harapanku cuma Engkau. Akhirnya apa? Nabi Ayyub meminta permohonan agar disembuhkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya sudah, hadis tersebut disembuhkan oleh Allah dengan cara mengetukkan tongkatnya ke tanah, maka keluarlah air.
Air tersebut dipakai dicuci mukanya dan dicuci seluruh badannya, maka sembuhlah penyakit beliau. Ketika sudah sehat, istri beliau kembali. Lihat manusia. Lihat manusia. Saat lagi sakit, Ditinggalin. pada saat udah sembuh, udah sehat, udah kaya, balik lagi tuh orang. Pas lagi merintis, ditinggalin. Pas udah jadi artis, disamperin. Pas udah terkenal, baru disamperin. Dan itu dilakukan oleh istri Nabi Ayub. Sebenarnya manusiawi, karena penyakitnya berat. Istri mana yang kuat sebenarnya untuk menjaga suami yang punya penyakit separah itu. Dan beliau itu pergi bukan dari awal. Di endingnya udah nggak kuat lagi, berpuluhan tahun beliau nggak kuat merawatnya. Akhirnya pergi. Dan selama pergi, Nabi Ayub udah janji, kalau istri aku nanti balik lagi, aku akan memukulnya dengan 100 rotan. Nabi Ayub sebenarnya emosi secara manusiawi. Ini istri kalau balik lagi, dipukul 100 rotan. Beneran balik lagi. Dan harus dipukul 100 rotan. Tapi Nabi Ayub sayang sama istrinya. Nabi Ayub, bukan gak jadi, enak banget gak jadi. Ini janji. Ini janji. Nazar ini. Kalau sembuh, istrinya kembali, harus dipukul istrinya. Akhirnya dikumpulkan rotan-rotan yang kecil, yang tipis, 100. Dipukul sekali. King sekali. Itu sayangnya. Coba bayangin kalau 100 dipukul dengan rotan. Dan itu menyakitkan. Tapi Nabi Ayub sayang. Jadi mukulnya cuma sekali. Dengan perbuatan yang semenyakitkan itu. Tapi dipukulnya cuma sekali. Orang zaman sekarang punya masalah, satu langsung diajak tinju istrinya. Istrinya langsung diajak smackdown, habis. Maka dalam hal ini kasus-kasus seperti ini tidak mencontoh kepada musibahnya para nabi. Di saat ditinggal sendirian, dia tahu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kisahkan kisah yang lain lagi. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kan penyakitnya, ujiannya adalah sakit. Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, ngaca sama kisahnya Nabi Ayub. Sekarang sama orang yang sedang diuji dengan, mohon maaf, misalnya pejuang 2 garis biru. 2 garis lagi ramai soalnya. Kayak katanya 2 garis itu nggak selamanya hamil gitu. Salah lagi. Aduh, Ustaz, update juga. Amin lagi. Ustaz kok update? Tidak, itu harus update gitu. Gak update lewat. Gimana ceritanya? Maka dalam hal ini yang seperti ini, alhamdulillah, memenuhi sosial media kita, dan itu merusak ibadah-ibadah kita, merusak pahala-pahala kita. Padahal itu secara tidak sengaja, tapi pada akhirnya kita juga jadi tahu gitu. Dan alhamdulillah kasus pejuang 2 garis biru misalnya ada orang, ya Allah saya sabar banget, nggak punya anak bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Saya sudah berjuang, sudah berikhtiar, tapi nggak dikasih juga. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dari sebelum nikahnya. Dari masa mudanya Nabi Ibrahim udah ketemu ayahnya tukang pembuat berhala, pemimpin di kaumnya. Beliau pengen mendakwahkan tauhid, bapaknya malah ahli syirik. Bayangkan, ujian itu. Ibaratnya dia ustadz, bapaknya malah pendeta. Itu berat. Itu ujian. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya menikah masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinantikan anaknya sampai di usia tuanya. Bahkan sudah berdoa dengan doa yang terkenal, yaitu apa? Rabbi habli minas shalihin. Ini doa yang terkenal. Diminta oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, saya pengen punya keturunan. Berikanlah keturunan yang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi Ismail. Apakah setelah itu selesai ujiannya? Enggak. Udah nanti berpuluhan tahun, begitu lahir lagi lucu-lucunya malah disuruh Apa lagi? Coba bayangkan. Kebayang nggak bagaimana perjuangan seorang ayah di posisi itu? Lagi nanti banget udah punya anak, senengnya bersyukur dikasih tahu semua orang saya punya anak sekarang. Begitu punya anak lagi lucu-lucunya. Di usia-usianya yang sedang lagi lucu-lucunya malah disuruh disembelih. Bayangkan ujiannya. Kalau misalnya kita diuji dengan seperti yang keadaan yang sama, maka ngaca sama kejadian-kejadian para nabi, dan itu membuat kita merasa bahwasanya ujian kita tidak seberapa. Ustaz, kita nggak boleh membanding-bandingkan masalah. Gadget parah itu. Ustaz tadi nggak Gen Z mulu, ya nggak apa-apa. Ini reminder buat kita semua, sehingga kita sadar, Ustaz, pokoknya kita tuh nggak boleh dibanding-bandingkan. Apakah membanding-bandingkan itu tidak sesuai syariat Islam? Jawabannya justru Islam membanding-bandingkan. Kalau ada orang tua membanding-bandingkan kejadiannya di masa kolonial dengan masanya milenial, wajar, itu hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua bilang, kamu ini sekolah jaraknya dekat, dulu mama misalnya itu melewati lembah, menyeberangi samudra, misalnya kayak gitu diceritain sama dia. Saya naik pesawat 2 jam sekolah, turun di tengah-tengah, misalnya gitu. Dia cerita tentang masanya dulu. Biasanya orang tua kalau cerita masa dulu apa?
Susah. Dulu mama jajannya 50 rupiah. Kamu sekarang 50 ribu cepat habis. Dibandingkan misalnya demikian. Itu sunnatullah kehidupan. Dan Al-Quran membanding-bandingkan. Kenapa Allah SWT menceritakan kisah para nabi sebelumnya kepada Nabi Muhammad? Untuk perbandingan. Agar jangan merasa paling berat ujiannya. Karena sebelum kamu itu masih banyak yang lebih berat. Bandingkan hidupnya. Bahkan bahasa santainya gini. Kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, saat kamu sedang diuji, lihat dulu sebelum kamu. Ujiannya jauh lebih besar daripada kamu. Sekarang kita juga gitu. Kita saat diuji oleh Allah SWT, diasingkan, merasa sendirian. Lihat, para nabi sebelum kita juga diasingkan dan diuji oleh Allah SWT. Itu meringankan masalah. Dan ini bagian dari beriman kepada rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Ini ulang lagi TK kalau nggak tahu nih. Beriman kepada qada dan qadar. Atau bahasanya beriman kepada takdir Allah. Takdir baik dan Takdir. kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi beriman kepada takdir? Apa konsekuensi beriman kepada takdir? Apa konsekuensi beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Di usia berapa kita sekarang? Hal ini hal yang pokok dalam agama. Karena kita tuh kadang ngajinya pengennya urusan jodoh lagi. Akhirnya kita nggak pernah mengupdate kualitas keimanan kita. Konsekuensi beriman kepada takdir itu dua. Meyakini dan menerima. Cuma itu aja. Meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu kehendak Allah. Menerima semuanya apapun kehendak Allah. Itu konsekuensinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dibandingkan kita. Asa atakahu syai'an wa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Sehingga semua keputusan Allah adalah yang terbaik buat kita. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diuji oleh Allah, tolong yakini dan terima. Syukurin musibahnya. Karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah juga adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya akan bacakan hadis yang tadi belum saya selesaikan. Hadis ini panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Asyaddun nasi atau al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang serupa dengan nabi. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji tergantung kualitas agamanya. Wa in kana dinuhu sulban, kata Nabi SAW, kalau kualitas agamanya itu tinggi, maka Allah akan uji dengan ujian yang berat. Ishtadda bala'uhu. Allah tingkatkan ujiannya. Dan kalau wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau di agamanya itu ada kualitasnya rendah, mungkin kayak kita semua, kualitas agamanya rendah, maka kita akan diuji berdasarkan kualitas agama kita. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan seseorang pun berjalan di atas muka bumi dengan dosa-dosa. Allah pengen semuanya bersih dari dosa-dosa di dunia ini. Makanya kalau dikasih pilihan, mending diuji atau diadab? Diuji. Jangan ngeluh makanya kalau diuji. Mending diuji apa diadab? Diuji. Tapi jangan saya Ustadz gitu. Tapi jangan segininya. Kenapa harus saya terus sih kan gitu biasanya. Kenapa harus selalu saya? Lebatnya kita selalu berdoa gitu, ya Allah kenapa selalu saya sih yang diuji gitu. Harusnya makasih. Karena Allah menguji kita. Ada orang mengucapkan alhamdulillah saat diuji oleh Allah. Itu berat. Mensyukuri ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu berat. Padahal kita akan diuji berdasarkan tingkatan agama kita. Semakin banyak ujian, itu semakin naik derajat keutamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Nabi lagi tentang kesendirian yang terjadi di masa Nabi. Anda tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus. Kenapa gerah ya? Panas ya? Panas gak? Benar. Gerah? Itu yang benar. Gerah apa enggak? Aman ya? Karena saya udah melihat mulai diangkat-angkat itu sendal sepatunya digini-gini. Panas. Memang biasanya hawa-hawa yang baik itu agak panas. Agak. Kita tuh agak gerah gitu karena kita nggak terbiasa di sini. Saya juga keringetan, berarti saya nggak terbiasa gitu ya. Nggak terbiasa dengan suasana seperti ini. Jadi kita bahas tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kisah yang paling terkenal apa?
Yunus bin Matta yang tertelan apa? Ikan. Berbeda-beda, ada yang bilang hiu, ada yang bilang paus. Yang bilang mujair kita keluarin. Chill dong. Benar. Nabi Yunus itu ditelan ikan, dan ikannya tidak pernah didefinisikan oleh para ulama. Kenapa mereka menyebut paus? Karena itu mungkin ikan paling besar. Mungkin kalau ada ikan yang lebih besar lagi daripada ikan paus, disebutkan itulah ikannya. Maka dalam ini ditelan oleh hut, al-hut di dalam Al-Quran. Dan hut itu maknanya ikan. Entah, wallahu alam apakah paus atau bukan. Karena kejadian itu tidak ada yang ngerekam saat itu. Di dalam laut siapa yang ngerekam posisinya. Jadi kisah tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa sebabnya pada akhirnya Nabi Yunus itu akhirnya ditelan oleh ikan? Lihat bagaimana Nabi Yunus diasingkan. Kalau kita relate sama kisah ini nyambung. Nabi Yunus saat itu ditugaskan untuk berdakwah di satu tempat yang tidak ada yang beliau kenal karakter orang-orangnya. Beliau suruh ceramah, suruh ngajarin agama di situ. Orang-orangnya batu semua. Susah diajarin. Berpuluhan tahun di situ nggak ada yang mau dengar dakwahnya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus apa? Kesal, putus asa. Beliau akhirnya pergi dari tempat tersebut, langsung menaiki kapal untuk pergi. Ternyata di kapal tersebut Allah uji beliau. Di kapal tersebut muatannya kepenuhan, overload. Kepenuhan. Dan harus ada satu orang yang diceburin, bukan dikeluarin, diceburin. Jadi harus ada satu orang yang diceburin. Ini kapal udah berat muatannya. Kelebihan, harus ada satu orang saja yang diceburin. Dan semua orang tertuju kepada kebayang nggak? Satu, ini kayak gini. Tertuju ke kita, tiba-tiba gini. Saya, kenapa? Kok gua sih gitu kan ya? Kok gua sih? Kok lu semua ngeliatin gua sih gitu? Kenapa? Karena Nabi Yunus saat itu posisinya lagi kesel, marah, dan raut mukanya kelihatan. Nampak raut wajahnya Nabi Yunus. Sehingga kelihatan sekali lagi banyak Pikiran. Kalau wajah-wajahnya kelihatan banyak masalah ya, kita ceburin. Maka dalilnya Nabi Yunus kelihatan raut wajahnya, kelihatan di kapal tersebut. Itu buruknya menampakkan raut wajah ke depan banyak orang. Negatif. Kalau kita punya masalah, taruh di rumah aja. Ketika keluar rumah, kita membawa wajah yang biasa saja. Atau sebaliknya, punya masalah di luar rumah, masuk rumah itu kembali ke setelan biasa aja. Biasakan profesional kayak gitu. Dan masalah kita jangan dibawa kepada orang-orang yang bukan urusannya. Nah di posisi itu akhirnya Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus nggak terima. Sehingga beliau bilang diundilah kalau gitu. Diundi. Oke diundi akhirnya. Dibuatlah kertas-kertas arisan kayak gitu ya. Dibuat nama-nama yang ditulis. Ada Yunus, ada siapa ditulis. Oke kocokan yang pertama. Yang keluar Nabi Yunus. Kata Yunus nggak bisa gitu. 2 kali. Masa saya gitu. Akhirnya diundi lagi. Pas keluar yang kedua Nabi Yunus lagi. Gak bisa, saya gak terima. Oke sekali lagi, pas dikocok lagi yang keluar Nabi Yunus. Itu kayaknya yang bikin kocokan Nabi Yunus semua namanya itu tulisannya. Dendam sama Nabi Yunus. 3 kali namanya Nabi Yunus keluar. Sehingga semua orang di atas kapal itu sepakat, ya udah, kamu akhirnya dilempar ke dalam laut. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang sama nabinya. Allah nguji bukan ngazab. Allah itu nguji bukan memberikan azab. Nanti kita jelaskan apa perbedaan ujian dengan azab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus. Nyebur air, nyebur ke laut, langsung dimakan sama ikan paus. Udah nggak berani lagi sekarang. Dimakan sama ikan yang besar. Nah, ketika dimakan sama ikan, mati nggak? Enggak. Karena ditelan, bukan dimakan. Ditelan, bukan dikunyah. Mungkin kita juga kalau ditelan ikan paus sama, mati maksudnya. Beda ya. Maka ditelan oleh ikan paus. Pas ditelan, si paus itu kalau udah dapat makanan, udah naik nyari makanan, dapat makan, terus ngapain? Turunlah ke dasar laut. Dasar laut itu adalah tempat yang paling gelap. Paling gelap. Dan kejadian ini secara dramatis dan real terjadinya di malam hari. Jadi kisah ini terjadi Nabi Yunus itu ditelan di ikan paus. Dan di dalam ikan paus itu, atau di dalam ikan ini, gelap atau tidak? Kata siapa? Pernah ada yang ditelan nggak? Sembarangan. Pernah ditelan ikan sampai bilang gelap. Yang bilang Al-Quran masalahnya. Al-Quran udah bilang bahwasanya beliau itu ada di 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan perut ikan paus. Sebutlah paus. Terus kegelapan yang kedua adalah kegelapan dasar laut. Karena dasar laut itu gelap. Yang kegelapan berikutnya kegelapan malam. Jadi ada 3 kegelapan. Kalau 3 kegelapan seperti ini, apakah ada manusia yang bisa mendengar permintaan tolong Nabi Yunus?
Apakah ada manusia yang bisa nolong? Enggak. Kalau beliau teriak, apakah ada yang bisa nolong? Enggak. Dan kalau saat itu beliau update status, bisa nggak? Gak ada sinyal Ustaz. Gak ada sinyal. Begitu masuk, hilang handphonenya juga gitu. Maka dalam hal ini gak bisa minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. itu definisi don't let me alone, ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, karena di posisi tidak ada satupun orang yang bisa membantuku, cuma Engkau saja seorang. Cuma Engkau saja yang bisa menolongku. Akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nada fil dhulumat. Nabi Yunus memanggil di dalam kegelapan yang pasti tidak ada yang bisa mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan apa? Doa ini terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Minadh-dhalimin. Udah siap berarti ditelan ikan paus nih. Itu doanya. Jadi kalau nanti ada di antara kita ditelan ikan paus, ingat doa ini ya. Ini bisa diamalkan. Paling mas bangun man rabbuka gitu ya. Wafat. Maka dalam ini Nabi Yunus berdoa dengan doa ini. Doa ini agung. La ilaha illa anta. Sabar, lagi diterjemahin, sabar. Tenang. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Atau definisi lainnya, ya Allah, enggak ada lagi selain Engkau yang mampu menolongku hari ini. Ya Allah, aku sendirian sekarang. Ya Allah, aku sedang sendirian dan tidak ada yang mampu menolongku kecuali Engkau, ya Allah. Apa beliau katakan? Subhanak, maha suci Engkau yang tidak pernah murka atas dosa hambanya. Maha suci Engkau yang tidak pernah menolak permohonan taubat hambanya. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku dulu termasuk orang yang zalim, ya Allah. Dosaku banyak, ya Allah. Tapi kali ini saja selamatkan saya, karena cuma Engkau yang bisa menyelamatkan saya. Nabi Yunus itu minta kepada Allah sambil muhasabah. Karena beliau bilang, ini kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang yang zalim. Ngaca ibaratnya. Jadi kita kalau misalnya minta kepada Allah SWT, ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Saya memang banyak dosa, ya Allah. Tolong mudahkan saya untuk melewatkannya. Begitu. Jangan ngomongnya, ya Allah, tolong selesaikan urusan saya, ya Allah. Saya ini orang soleh, ya Allah. Saya ini banyak amalnya, ya Allah. Tolonglah gitu. Kalau misalnya kita doa demikian, kita tidak sesuai dengan doanya para nabi. Dan Nabi Yunus itu berdoa dengan doa yang ini yang bisa kita aplikasikan sekarang tatkala kita ada di posisi mentok, nggak ada yang bisa nolong kita. Karena ada di titik di mana kita itu punya masalah dan nggak bisa curhat ke siapa-siapa, nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Udah coba tapi nggak ada yang bisa nolongin. Sudah berusaha konsultasi ke siapapun tapi tidak ada yang bisa memberikan solusi. Sehingga satu-satunya posisi itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk keimanan kita masih ada. Yang bermasalah adalah ketika orang tahu dia sendirian di situ, lalu dia mengakhirkan hidupnya dengan alasan tidak ada satupun orang yang bisa menolong dia. Jadi orang yang bunuh diri itu jangan dimaklumi dengan mengatakan, Ustaz, kita itu harus tahu semua masalah itu berbeda-beda, Ustaz. Semua orang itu punya masalahnya. Jangan disamaratakan masalah orang dengan orang lainnya. Maka yang bunuh diri mungkin itu solusi yang terbaik buat dia. Bodoh kita ngomong kayak gitu. Iman itu solusi terbaik seorang manusia. Kalau dia masih punya iman, dia tahu langkah berikutnya apa. Ketika imannya sudah hilang, maka mentok dia. Ketika mentok dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka loncat. Mungkin dia ngerasa di dunia udah enggak ada temannya. Dia butuh teman malaikat misalnya. Dia butuh ditemenin sama malaikat di sana, sehingga biarin urusan dia. Tapi ketahuilah wahai anak muda, bunuh diri bukan solusi. Ketahuilah wahai anak muda yang rentan dan diberikan figur-figur yang bunuh diri itu bukan solusi. Jangan anggap bahwasanya ketika kita ada di titik penuh dengan masalah dan tidak ada yang bisa membantu kita, terus kita bunuh diri. Saya cuma mau bilang bahwasanya bunuh diri itu tindakan yang bodoh yang ada di benak kepala manusia. Beda-beda masalahnya. Iman, kita punya iman. Justru harusnya bertanya kepada orang yang bisa memberikan solusi kepada kita, bukan malah mengakhiri hidupnya. Saya banyak melihat kasus-kasus beberapa waktu-waktu yang lalu. Ada orang yang akhirnya gantung diri gara-gara terlilit hutang, dia jadi terlilit tali di lehernya, mati dia. Ada kasus masuk berita yang anak ABG itu lompat bunuh diri juga, mati juga. Dia mati dalam keadaan konyol. Dan anak zaman sekarang Masya Allah, pemikiran-pemikiran lebih dewasa daripada kita, sehingga mereka semua itu memikirkan bunuh diri sebagai solusi bagi kehidupannya. Pernah lihat anak di bawah umur yang bunuh diri? Itu beritanya benar-benar disampaikan bahwasanya anak tersebut bunuh diri sebab diputuskan oleh pacarnya. Allahu Akbar. Tolong, makanya anak kecil itu belajar, bukan pacaran.
berarti kalau anak gede boleh pacaran Ustaz? Ini masih pada jomblo, gimana? Maka dalam hal ini yang dilihat bukan dengan siapa dia, tapi yang dilihat adalah bagaimana interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin terarah hidup kita. Semakin kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jelas arah hidup kita. Saya kasih 2 dalil. Dalil yang pertama berkaitan dengan apabila kita selalu mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Nabi SAW bersabda apa? Ini hadis qudsi juga. Kata Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya kalau misalnya, ini hadis qudsi saya bacakan lafadznya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Saya bersama prasangka hambaku. Jadi aku bersama prasangka hambaku. Prasangka hambaku itu baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan kalau prasangka hambaku itu buruk, maka akan buruk. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan selalu bersama dia kalau dia mengingatku. Perhatikan. Kita akan selalu bersama Allah kalau kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku sendirian, aku juga akan mengingat dia selamanya sendirian. Bahkan di dalam hadis ini, kalau dia menghampiriku dalam keadaan berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu selalu kita ingat, maka Allah akan membuat kita terus berada di tracknya yang baik. Atau ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur terhadap nikmatku. Ini ayat-ayat seperti ini itu dalil bahwasanya ketika kita sedang sendirian yang harus kita ingat cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama membuktikan bahwasanya hanya dengan mengingat Allah kita akan ringan dengan masalah-masalah kita yang besar. Hanya dengan mengingat Allah kita tidak akan pernah merasa sendirian. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dalil yang kedua yang bisa kita masukkan ke dalam ayat-ayat ini adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Makanya kalau lagi ada masalah, ingat siapa Tuhan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lagi punya masalah dengan kemiskinan. Kita lagi punya masalah dengan uang yang terbatas. Kalian punya Allah yang Maha Al-Ghani. Kalian punya Allah yang Maha Ar-Razzaq. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta langsung kepada pemiliknya. Itu yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa hidup dalam keadaan yang terarah karena kita tidak tahu harus kembali kepada siapa. Mungkin sampai jam berapa sih? Bentar lagi. Bentar lagi, 15 menit lagi. Ada satu dalil lagi yang bisa saya sebutkan tentang ini. Bahwasanya ketika seseorang itu dicintai oleh Allah dan di kepalanya hanya Allah Subhanahu wa taala, atau sebab dia melakukan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang langsung mengarahkan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam berdiskusi apa? Aku adalah mata yang akan ia pakai untuk melihat. Aku akan menjadi telinga yang ia pakai untuk mendengar. Dan aku akan menjadi tangan yang ia pakai untuk menyentuh. Aku akan menjadi kaki yang menjadi sebabnya melangkah. Definisi hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita sehingga mata, telinga, tangan, kaki kita berfungsi sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kalau kita hanya kembali kepada Allah, maka semuanya akan akan terarah dan jelas arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi coba berdoa kepada Allah, ya Allah jangan tinggalkan aku sendirian. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam zikir kita setiap harinya. Kalau kita baca zikir pasti kita tahu doa ini. Apa doanya? Berarti enggak zikir. Berarti enggak zikir kan? Tahu enggak zikir? Bagaimana doa saat kita zikir pagi dan petang dengan doa ini? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih clue-nya. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Ini doa. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Perbaiki seluruh urusanku. Terus kata Nabi SAW, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian meskipun sekejap mata. Ini doa dari Nabi SAW. Jadi tema Don't Leave Me Alone itu bukan lagu. Don't Leave Me Alone itu sabda Nabi SAW. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau melupakanku ya Allah walaupun sekejap mata.
biarkan aku selalu bersandar kepada dirimu. Jangan sampai aku bersandar kepada diriku sendiri. La takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap saja kita sandarkan kepada diri kita, habis kita. Sekejap saja kita sok-sokan dengan urusan hidup ini, habis kita. Karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ketika kita itu dijauhi oleh semua orang, ketika kita menjadi orang yang merasa sendirian, cari teman. Dan kalau tidak ada teman yang bisa memberikan kenyamanan atau menjadi solusi bagi setiap masalah kita, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tipsnya. Kalau kita sekarang sedang merasa sendirian, dua. Cari teman yang bisa sepaham dengan kita. Kalau tidak, maka solusi terakhir yaitu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas semuanya. Saya mau tanya, sabar ada batasnya atau tidak? Ya. Yang benar. Kenapa nggak sabaran? Katanya sabar nggak ada batasnya, tapi kenapa nggak sabaran? Dengan mengatakan kesabaran saya sudah habis di sini. Sabar. Tadi habis. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Kata saya ada batasnya. Sekarang saya tanya lagi, sabar itu ada batasnya atau tidak? Kenapa berubah gitu? Gampang sekali di doktrin ya. Pindah langsung, bahaya. Kita harus punya keteguhan, kemantapan iman. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Terakhir penegasan. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Masih belum kompak, Ustaz. Ya. Sabar itu ada batasnya, yaitu kematian. Masya Allah. Jadi saat kita mati, itu batas sabar. Saya udah gak sabar lagi Ustaz. Kita bantu. Kita bantu. Sabar ya, nggak boleh seperti itu. Sabar. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan gitu, sabaran saya sudah habis. Ya sudah, kita siap mandikan, kita siap salatkan, kita siap mengkafani, dan kita siapkan kuburannya, kan gitu. Maka kalau nggak sabar, mati. Orang harus sabar. Karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia itu di atas kesulitan. Isinya pasti susah. Kalau gampang nggak hidup. Kan harus sholat. Kalau mau gampang disolatin. Masya Allah. Kan harus mandi. Kalau nggak mau mandi harus Mandi. Ya. harus pakai baju menutup auratnya. Kalau tidak Kafah. simple aja. Kalau emang udah nggak sanggup melakukan itu sendiri, minta bantuan orang lain. Kita tolongin. Teman saya nggak mau sholat Ustaz, sholatin. Sholatin. Kenapa kayak gitu? Ya memang dia butuh kita bantu kan. Dia tidak bisa sholat sendiri, kita sholatin. Teman saya susah diajak ngaji Ustaz, kita selesai. Ngajiin dia. Maka dalam hal ini solusinya sebenarnya mudah. Yang bikin sulit adalah karena kita selalu merasa bahwasanya hidup ini seharusnya tidak sulit. Padahal harusnya hidup ini sulit. Itu yang harus kita pahami. Dan kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menohok di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira bahwasanya pada saat dia bilang saya beriman kepada Allah, lalu mereka akan diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum kalian. Tadi kita sudah sebutkan contoh-contohnya. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala itu memfilter mana yang jujur imannya dan mana yang bohong. Jadi kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, sabar itu sebentar sampai kita mati. Sebentar. Karena kehidupan ini tidak bisa dihitung lama. Dan kehidupan itu benar-benar misterius. Mengagetkan diri kita semua tentang kembalinya orang kepada Tuhannya. Beberapa pekan lalu saudara kita, keluarga kita pulang ke rahmatullah. Salah satu pengurus dari kajian milenial. Rahimahullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' martalahu waj'alhu min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita meninggal. Orang terdekat kita, orang yang punya peran di dalam majelis kita, di dalam kajian kita, dia pergi dengan bentuk pergi yang misterius. Kita nggak tahu bagaimana Allah SWT memanggil seseorang. Kullu man 'alaiha fan. Kalau Allah kasih jiwa, pasti kita bisa mati. Dan kematian itu random, teman-teman. Jadikan kematian itu sebagai penasihat, sebaik-baiknya penasihat buat hidup kita. Apa kata Nabi? Aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Yaitu kematian. Dan ketika kita mati, kita nggak mungkin berdua di kuburan. Dan ketika kita mati, kita nggak mungkin bertiga sama bestie kita sekarang itu. Nggak mungkin. Kita sendiri. Apa sih yang dibangga-banggakan? Ustaz, saya nggak kuat lagi sendirian, saya butuh pasangan. Nanti dikubur sendirian. Udah punya suami, pas mati suaminya nggak mau diajak ke kuburannya.
nggak mau disuruh tidur di sampingnya. Semua akan kembali sendirian. Jangan menggantungkan kehidupan kepada orang lain sekali lagi. Jangan merasa kehidupan kita sekarang itu harus digantungkan kepada orang lain agar lebih ringan. Enggak begitu konsep hidup. Kita harus menjalani kehidupan itu masing-masing. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Ini bentuk bahwasanya jangan pernah takut sendirian. Karena sebenarnya kita lahir juga sendirian dan kita akan kembali sendirian. Dan dalam hal ini di closing yang saya sampaikan bahwa tatkala semua orang, baru saya ngomong closing HP-nya naik semua, ini rangkuman pasti ini. Pasti part paling bagusnya nih gitu. Jangan harap. Matiin kameranya. Jangan harap. Kadang-kadang kalau closing langsung dijadikan quote semua. Padahal harusnya, saya lupa jadi mau ngomong apa. Enggak. Makna dari don't leave me alone itu kita tahu bahwasanya kita pasti sendirian. Maka saat kita sedang sendiri, ingatlah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada untuk kehidupan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita dan hanya Allah yang memberikan kehidupan kepada kita tanpa pamrih. Sehingga kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cara kembali kepada Allah itu ada beberapa tahap. Di antara tahap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Dan tahap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mulai salat. Orang yang enggak salat itu akan mudah mengakhiri hidupnya. Karena orang yang salat itu punya jadwal komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu komunikasi. Dan salat itu adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa dengan adanya salat ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang udah enggak salat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah sendirian enggak salat lagi. Musibah. Udah susah hidupnya nggak sholat lagi. Sholat. Itu solusi. Itu koneksinya. Itu interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan membuat kita mudah menjalankan hidup. Setelah sholat apa? Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bentuk kedekatan kita dengan Allah. Dan kita nggak pernah baca Al-Quran. Maka dalam hal ini jelas kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Al-Quran afdalul zikri. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bentuk mengingat Allah. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah bilang dalam surat Thaha ayat 123, 125, posisi sebelah kiri bagian bawah. Bercanda. Tapi benar posisinya, cek aja sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang melupakan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ketika Allah sudah menyempitkan kehidupan seseorang, jangan harap pasti seret rezekinya, pasti susah, nggak bahagia hidupnya. Karena Allah yang bilang akan Allah berikan kehidupan yang sempit. Dan definisi sempit semuanya sulit. Semuanya sulit. Allah persulit seluruh urusan hidupnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka aw nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Atau nanti di akhirat Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Sampai nanti orang di akhirat itu akan protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma? Ya Allah, kenapa engkau buat aku sekarang buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya bisa lihat. Itu karena kita melupakan ayat Allah. Wa la kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kalian di dunia ada Al-Qur'an, kalian lupakan dia, maka sekarang aku yang lupakan kamu. Pedes kalau dilupain sama Allah Subhanahu wa taala. Di hari enggak ada yang ingat lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melupakan Al-Quran itu membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jauh dari Allah, jelas dia sendirian. Karena sejatinya kita nggak akan mungkin sendirian kalau masih ada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan bawa Al-Quran kemanapun. Kalau kita dalam keadaan yang tidak suci, baru tidak usah bawa Al-Quran. Tapi kalau dalam keadaan yang suci, bawa Al-Quran. Dan laki-laki, nggak ada alasan kalian nggak bawa Al-Quran. Karena kalian tidak mungkin libur. Kalian tidak mungkin tidak suci di satu hari. Sekarang di sini saya tanya, laki-laki bawa Al-Quran atau enggak? Ada yang bawa Al-Quran angkat tangan? Laki-laki. Laki-laki Mbak, mau pindah atau gimana? Sambut. Laki-laki ada yang bawa Al-Quran? Lihat dari 1.500. Yang bawa cuma satu. Limit edition. Cuma satu yang bawa Al-Quran. Sisanya kemana? Apa? Saya temenin mas, berdua berarti. Saya juga laki-laki soalnya. Saya bawa. Yang lain bilangnya apa? Ustaz, jangan gaptek. Ada handphone. Ada aplikasi Al-Quran di handphone, Ustaz. Lihat berapa persen buka Quran, berapa persen buka TikTok. Berapa persen buka Quran, berapa persen buka IG. Berapa persen buka WhatsApp, berapa persen buka Quran. Jangan bohong.
Mungkin aplikasi Quran kita udah ada logo download ulang. Saking nggak pernah di... Masa ada logo download ulang? Kelihatan banget nggak pernah dibuka. Oke, sekarang perempuan. Yang bawa Al-Quran berapa orang? Lihat dari 7.500. Yang bawa cuma beberapa. Malu apa gimana? Padahal kita itu diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa. Ustaz, saya takut dipanggil ustazah pegang Quran. Jangan pede. Jangan GR. Ustaz, saya kalau megang Quran itu lebih bagus dari ustaz bacaannya. Ya terserah gitu. Terserah, yang penting bawa Al-Quran. Bawa kemana-mana, jangan malu. Kita kalau ketinggalan barang, misalnya ketinggalan handphone, pasti kita panik. Kita ketinggalan handphone itu pasti pusing. Bahkan orang mau tidur pegang handphone, bangun tidur cari handphone. Bahkan yang udah nikah juga gitu. Tidur ngeliat handphone dulu, terus bangun juga nyari handphone. Begitulah kehidupan kita. Dan para sahabat itu, kehidupan mereka dengan Al-Quran, sebagaimana kehidupan kita dengan handphone di zaman ini. Setidak bisa jauh itu mereka dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nggak sendirian. Mereka harus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu closing dari saya. Maka setelah ini sesi tanya jawab dan teruslah minta kepada Allah, ya Allah, don't leave me alone. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya hari ini. Jadi kalau bisa Meli anggap lagi summary-nya adalah saat kita sendiri, ingatlah Allah bahwa Allah akan selalu bersama kita dan memberikan kehidupan kepada kita tanpa pamrih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk 3 penanya saja ya, boleh? Silakan. 1, 2. Dari laki-laki ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Baik, boleh. Oke. Boleh kakak yang di depan dulu, yang pakai jilbab pink. Boleh disebutkan namanya, dari mana dan lanjut pertanyaannya. Kasih. Assalamualaikum. Boleh berdiri kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Saya Lista dari Cakai, izin bertanya terkait tadi Pak Ustadz membahas terkait perbedaan perbedaan antara di azab sama di uji itu atas Wah, ini dia yang belum dijelasin. Jangan Ustaz. Baik. Langsung jawab. Boleh Ustaz. Ini yang tidak sempat dijawab tadi. Sehingga apa perbedaan antara ujian dengan azab? Saya akan jelaskan dulu bahwasanya semua yang Allah turunkan dalam urusan hidup kita itu disebut sebagai musibah. Jadi semua yang Allah timpakan kepada makhluknya itu namanya musibah. Baik kepada yang orang yang taat atau kemaksiat. Baik orang yang beriman atau tidak itu musibah. Saya kasih contoh misalnya ada banjir. Banjir kira-kira masuk ke rumah Ustadz juga nggak? Ya masuk, sama semuanya kena. Akhirnya nggak bisa ngindar tiba-tiba di rumah orang soleh kita geser dikit. Musibah itu menyebar, semuanya kena. Sehingga makna ma asaba min musibatin illa biiznillah atau ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah, itu maknanya bahwasanya seluruh kejadian yang menimpa manusia itu sejatinya di tangan Allah dan diberikan kepada seluruh makhluknya. Karena itu sudah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya musibah itu sesuatu yang ditimpakan kepada seluruh makhluk. Dan musibah ada 2. Ada yang sebagai ujian dan ada yang sebagai azab. Sebagai ujian, tatkala hamba itu sedang beriman. Tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang itu akan diuji berdasarkan keimanannya. Sehingga orang yang beriman akan diuji. Adapun azab lawannya, segala hal yang ditimpakan kepada orang yang sedang tidak beriman, tidak taat, lagi bandel, itu azab namanya. Maka misalnya kita sedang berdosa, contoh misalnya kita lagi jarang banget sholat, kita ninggalin sholat terus. Satu ketika kita jatuh dari motor misalnya, nasallahu alaihi, kita jatuh dari motor, luka-luka, terus kita bilang, ya Allah, kenapa engkau mengujiku dengan ini? Bentar, itu bukan ujian, itu azab. Karena dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bilang mengatakan saat ada misalnya naudzubillah ada seorang pemaksiat lalu dia bilang Allah itu selalu menguji hidup saya. Bukan menguji tapi mengazab. Jadi azab itu diturunkan kepada orang-orang yang sedang bermaksiat dan tidak beriman kepada Allah. Adapun ujian cuma buat orang-orang soleh, cuma buat orang-orang beriman. Jadi bagaimana cara membedakannya? Lihat di posisi mana kita saat itu. Sedang lagi banyak amalnya atau lagi banyak dosanya. Kalau lagi banyak amalnya, tiba-tiba susah, itu diuji namanya. Tapi kalau lagi banyak dosanya, lagi maksiat, itu diazab. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kepedean. Ya Allah, kenapa saya terus yang diuji? Boleh jadi
Azab. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu kira-kira berbeda secara singkat antara apa itu musibah dan apa itu ujian dan apa itu azab. Terima kasih sudah mengingatkan, jadi saya bisa menjawabnya. Lihat apakah kita diuji atau diazab. Di antara tanda-tanda ujian adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk ujian. Allah kasih rasa takut. Allah buat dia takut. Terus juga Allah Subhanahu wa taala berikan rasa lapar kepadanya. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berikan apa? Allah cabut sebagian dari jiwanya. Allah buat dia gampang resah, gampang sedih dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala cabut dari sebagian hartanya. Sehingga itu bagian dari ujian-ujian. Adapun kecelakaan dan lain-lain, cek apakah kita sedang diadab atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu penghapus dosa. Sebagaimana dalam hadis, "Ma yusibul muslim bin nasabin wala wasabin wala azan wala hammin wala ghammin wa hatta syaukah illa kaffarallahu biha min khataya," kata Nabi SAW. Atau kama qala, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang diuji dengan galau, sedih, sakit hati, bahkan dia diuji dengan tertusuk duri yang kecil, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan dia. Itu kelebihan untuk orang-orang yang beriman. Maka dalam hal melihat ujian dan azab, dikembalikan kepada posisi kita ada di mana, sedang taat atau maksiat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal saya nolong ini, izin bertanya Ustaz. Tadi kan baru untuk ujian itu kan terkait dengan keimanan. Saya pernah ingat bahwasanya ada yang menyatakan siap melalui kenikmatan di kasar. Betul. Apakah memang benar adanya ujian melalui kenikmatan atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Fala haula wala quwwata illa billah. Berkaitan dengan ujian, itu jenisnya banyak. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Dan itu real dalam kehidupan kita. Allah SWT menguji kita di tengah semester, lalu Allah SWT menguji kita di akhir semester. Dan orang akan lulus ketika berhasil melaksanakan ujian akhir semester. Yang lulus disebut husnul khatimah, yang tidak lulus disebut su'ul khatimah. Ada yang berhasil mendapatkan apa yang Allah SWT kabarkan, dan ada yang gagal. Dan kita sebenarnya selama ini masih di UTS. Kita masih di UTS. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita dengan esai. Allah menguji kita dengan PG, pilihan ganda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan kesulitan, Allah kasih dua kemudahan. Itu menandakan bahwa ini bukan esai, ini pilihan ganda, sehingga kita mudah menjalankannya. Adapun soal ujian melalui kenikmatan, maka Allah menguji kita dengan beberapa hal. Di antaranya Allah menguji kita dengan musibah. Allah SWT menguji kita dengan cobaan. Allah SWT menguji kita dengan kenikmatan. Sebenarnya yang berbicara dengan ujian atau ujian dengan kenikmatan itu kaitannya dengan jenis-jenis sabar. Jenis-jenis sabar. Jadi sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar dari ujian. Yang kedua sabar dari kenikmatan. Dan yang terakhir sabar terhadap takdir yang tidak cocok dengan kita. Atau takdir yang buruk menurut kita ya. Karena kalau menurut Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Innallaha la yaqdi lil mu'min illa khairan atau kama qala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu kepada seorang mukmin kecuali kebaikan. Sehingga enggak ada yang buruk sebenarnya. Yang buruk itu versi kita. Menurut kita ini buruk. Maka itu jenis-jenis sabar. Bagaimana sebenarnya diuji melalui kenikmatan? Memangnya Allah uji seseorang ketika uangnya banyak? Allah uji. Ketika orang kaya raya Allah uji. Allah uji yang pertama adalah dia bersyukur atau tidak. Dan syukur itu ujian. Syukur itu ujian. Dan ini diantara tanda-tanda keistimewaan seorang mukmin. Kalau saya bacakan hadisnya keburu maghrib. Ini udah asar. Jadi dalam hal ini syukur itu juga berat. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tahu Qarun itu Allah uji dengan kekayaan. Qarun Allah uji dengan kekayaan. Para nabi diuji dengan kemiskinan. Sekarang teman-teman di sini pengennya diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Memang realistis semuanya. Pengennya diuji sih kaya Ustaz gitu. Tapi ketahuilah bahwasanya
ujian itu tergantung pada kualitas agama kita dan bukan tergantung pada kekayaan kita. Sehingga ketika Allah menguji kita dengan ujian yang banyak, udah mah kita orang susah diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti semakin tinggi derajatnya. Dan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Itu diantara yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustadz. Sebelumnya karena waktu kita sudah habis teman-teman dan ini sudah masuk waktu asar. Akhir kata saya Melia Baskarani undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita habis ini akan sholat asar berjamaah dengan Ustadz. Maka dihimbau untuk wudhu bergantian, lalu kembali lagi ke sini untuk sholat asar berjamaah. Ya, terima kasih semuanya.